Halo, selamat malam. Seperti biasa, malam ini kita akan update market ya. Cuman malam ini teman-teman mungkin yang udah update pergerakan market hari ini nih ada anomali ya. Ada anomali di market. Tentu saja kita akan bahas. Ya inilah yang menyebabkan pergerakan market hari ini menjadi anomali ya. Oke, kita akan sambil lihat market ya. Kok sepertinya spread tambah lebar? Nah, itu salah satunya, teman-teman. Memang ada pelebaran, teman-teman. Ini karena market hari ini itu ada event Thanksgiving sehingga marketnya tidak terlalu liquid, menyebabkan adanya lonjakan harga, spreadnya melebar dan juga ada potensi slippage ya. Ada potensi slippage. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Bisa diperhatikan di M1 itu kelihatan banget nih. Kelihatan banget kalau dari pergerakan tadi awalnya pelan-pelan. Nah, ini tiba-tiba ada gap dan juga marketnya sempat mungkin teman-teman menganggapnya tadi sempat freeze ya. Nah, ini kondisi yang bisa disebut sebagai anomali. Ini banyak gap juga, teman-teman. Nih, gap. Sampai akhirnya mulai kembali bergerak pelan-pelan. Terus cukup agresif ya, pelan-pelan lagi ada gap. Nah, inilah contoh kondisi anomali yang biasanya terjadi di menjelang akhir tahun. Tapi nanti di Desember ya, mendekati tanggal 25 bisa jadi kondisi marketnya ya sejenis ini. Jadi pergerakannya cukup slow, terus bisa jadi tiba-tiba ada gap sehingga teman-teman ada resiko kena slippage juga. Ya, ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, slippage itu adalah kondisi di mana kita itu mendapat harga tidak seperti harga yang kita minta. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya contoh saya coba carikan transaksi ya. Akan kita buat Masmon. Nah, ini bisa jadi contoh slippage, teman-teman. Perhatikan. Slippage itu yang sering itu yang waktu NFP itu, bosku. Biasanya kan gitu. Atau ini contohnya. Nah, jadi harga yang saya dapat itu ini 4164.66. Itu harga close-nya. Sementara SL yang saya setup itu di 4164.57. Nah, yang dimaksud slippage itu adalah ketika kan saya pasang SL-nya di 4164.57 kan, tapi saya dapat kena harganya atau dapat harga close-nya itu di 4164.66. Ada selisih antara harga yang kita minta dengan harga yang kita dapat. Itulah yang disebut slippage. Ya, inilah yang disebut slippage. Ini bisa terjadi ketika ini contohnya misalkan ada gap. Ya, ada gap dari sini tiba-tiba ada lonjakan ke sini atau ketika marketnya agresif nih naik turunnya. Nah, bisa jadi ada selisih antara harga yang kita minta dengan harga yang kita dapat. Itu yang disebut slippage untuk yang belum tahu ya. Jadi kalau ini karena saya nge-sell ya, karena saya nge-sell ya, slippage-nya nilainya bisa dibilang nilainya minus ya. Karena harusnya close lebih bawah, tapi ini close-nya dapat harga yang lebih atas dikit. 0, sekian poin lebih atas. Nah, ini contoh slippage buat yang belum tahu. Nah, ini kelihatan ya. Mungkin sebagian teman-teman udah hafal ini. Kalau kondisi kayak gini, tinggal dari saya mungkin ini sih yang dipantau. Ini sama ini. Dia breakout yang mana dulu, nanti kita opennya berdasarkan breakout aja. Jadi kalau dia naik nembus ini dulu ya, tembusnya sih kalau saya nggak tunggu close candle karena kita pakai acuan M5 ya. Jadi begitu sempat ketembus itu, ini sudah bisa dimanfaatkan jadi peluang. SL-nya di sini ya, jadi open buy SL di bawah sini. Nah, TP-nya kita bisa pakai 1:1 dulu, jadi TP terdekatnya. Karena kalau terjadi kondisi ini, nah ini dia bisa lanjut turun dulu, sehingga TP 1:2 ya. SL-nya di sini, TP di bawah sini masih oke. Sementara kalau dia naik, berarti masih lanjut uptrend, sehingga kita mau target 1:2 dengan high yang lebih tinggi itu juga masih sangat oke. Nah, targetnya bisa pakai 1:2 untuk TP jauhnya, TP terdekatnya 1:1. Nah, ini sudah masuk area TP ya. Sudah masuk area TP, berhasil naik. Saya mau close dulu, teman-teman. Sudah 100%. Saya TP1 ya. Happy cuan. Ya, ini hasil dari kita sabar tunggu sideways, dia breakout resisten, ambil gitu.
happy cuan. Cukup singkat, hasilnya lumayan. Oke, teman-teman, saya cukupkan dulu ya malam ini biar kita istirahat menghadapi weekend. Diikuti kita malam ini ya, kasih rezeki TP. Besok weekend istirahat dulu, kita jumpa lagi Senin. Ya, Senin kita cari peluang lagi dari pagi, siang, sama malam. Selamat siang teman-teman semuanya. Khusus hari ini ya, saya ucapkan selamat datang, selamat jumpa. Pertama tentu saja kita akan update dulu kondisi marketnya, dan nanti kalau ada peluang kita akan coba manfaatkan dengan mengambil peluang juga ya. Tetapi sebelum kita ambil peluang ya kita harus analisa dulu, dan seperti biasa teman-teman dipersilahkan untuk berdiskusi, tanya jawab seputar analisa di market. Nah, saya pengen mengawali sharing siang hari ini dengan kondisi market di kripto ya, di BTC. Ini jadi pembahasan cukup hangat. Ya, nggak main-main, turunnya dalam sekali. Ya, kemarin sudah sempat kita analisa padahal ya. Kita tuh nunggu momen turunnya yang kita tunggu sebetulnya. Nah, ini muncul semua. Nah, ini. Jadi ini adalah analisa kita, teman-teman. Memang dia ada di ini ya, di uptrend channel, cukup menarik. Di level 382.000 pun dia sempat breakout ya. Ada sideways kecil breakout. Ini saya kira dia akan naik ke sini ke 93800. Tapi ternyata hanya sesaat terus balik turun. Nah, dia malah sideways dulu di sini. Nah, ini di sini breakout trend line pun karena dia kondisinya masih sideways. Saya pribadi pun juga mau ambil tuh, mau masuk tuh jadi ragu, teman-teman. Tapi ternyata dia malah ini air terjun ini. Ini tadi pagi kita bahas ya. Ada yang kasih pendapat TP-nya di 87 ya. 87 udah lewat. Ini udah lewat ya, 88, 87 ini udah lewat. Nih, sekarang dia malah ke 85800. Kemudian saya coba telusuri lagi. Sebagian sumber itu menyebutkan ada kaitannya dengan pidatonya Gubernur Bank Jepang. Memang tadi pagi itu sempat ada pidato dari Gubernur Bank Jepang. Bentar, saya kasih lihat dulu. Ya, ini udah ada newsnya di sini nih, 3 jam yang lalu. Sebagian sumber seperti ini yang barusan teman-teman lihat ya di CoinDesk. Ini ada yang menghubungkan, mengkorelasikan dengan sikap BOJ yang hawkish ya, menaikkan suku bunga. Tapi gini tanggapan saya, teman-teman. Nah, ini saya langsung sampaikan ya, saya sudah cek tadi, saya sudah verifikasi kalau pergerakan kripto ini kita mau korelasikan dengan sikap dari BOJ yang cenderung hawkish. Teman-teman bisa perhatikan, ini hanya berlaku di tahun ini saja, karena tahun-tahun sebelumnya Jepang itu cenderung menahan suku bunga di level 0, bahkan minus. Nih, perhatikan ini ya, nih minus 0,1%. Nih, ya hawkish. Artinya mereka merasa perlu untuk minimal tahan suku bunga. Ya, best skenario-nya akan naikkan suku bunga. Nah, ini yang akan membuat yen-nya ini mulai menguat. Yeah, and it's trade on the mic. From zero to hero, from dream to drive. Listen up, this one's for every trade out there who started with hope and ended with flair. Nah, ini di 4232, teman-teman. Ya, itu target 1/2-nya ya. Ya, sementara seperti ini trading plan-nya. Oke, ini Panglimanya sudah standby, teman-teman. Oke, tes. Tes. Bose. Halo. Gimana? Halo. Halo Bandung. Bukan Bandung ya, tapi halo Bandung. Gimana? Bose, kenapa nggak nunggu lewat 4227 dulu baru open buy? Karena dapat gambarannya ya. Jadi alasan buy-nya sebenarnya cukup simpel. Karena ini, kenapa nggak nunggu lewat ini? Karena sebenarnya di 42, kalau 4227 yang dimaksud adalah high-nya ini, sebenarnya kan high-nya ini sudah
sudah merupakan konfirmasi pembentukan satu kenaikan yang lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Jadi yang kita tunggu itu sebenarnya bukan breakout high lagi, melainkan mengkonfirmasi swing low-nya di sini terbentuk. Sehingga didapatlah, kalau secara tren pendek ya, didapatlah konfirmasi ini yang saya cari. Jadi resisten semakin tinggi, supportnya juga semakin tinggi. Support atau ya swing low lah, ngomongnya swing low lah. Nah, makanya dengan satu kenaikan kuat seperti ini, breakout high sebelumnya kan, terus diikuti pergerakan yang cenderung sideways. Sebenarnya saya cukup senang. Karena apa? Karena kondisi seperti ini potensi bentuk bullish penan kalau time frame kecil. Nah, ini kalau breakout trendline ini ya ada angin segar lah. Ini ada satu konfirmasi tambahan kalau harga masih kuat naik gitu. Nah, cuman tetap kita lihat bareng aja hasilnya ini mau seperti apa. Nah, ini kan bisa dibilang angin segar ini. Ini kalau breakout ini kuat naik. Di kopi, Makanya- maksudnya di kopi. Kopi ya. Nah, bukan di teh ya, di kopi ya. Di kopi. Nah, ini di kopi, bukan di teh nih. Makanya tadi saya nge-buy tanpa mungkin ada yang lihatnya kenapa nggak tunggu breakout high atau sejenisnya ya. Karena tadi saya lihat struktur marketnya ini oke, sebelumnya kuat turun, bener. Tapi secara pendek ini sudah mulai berganti ke up dan nah ketika swing ini terbentuk ya saya entry. Begitu pergerakan harga cenderung sideways, nah saya malah cukup senang gitu, karena bisa membentuk bullish penan. Oke, ini saya SL plus ya, tradingnya sudah tanpa resiko, silahkan diperhatikan. Ini saya udah SL plus, harga berhasil mendapat satu momen naik. next target saya berencana hold posisi ini sampai ke 4233.00. Cuman kalau ternyata dia lebih dulu balik turun lagi, ya sabar dulu. Berarti satu momen kenaikannya ini tidak cukup kuat sampai ke 4233. Nah, dia beneran tertahan di 4229.70 ya. Area biru itu ya. Nah, ini alasan saya kenapa pasang SL plus walaupun runningnya belum terlalu jauh. Jadi SL plus itu acuannya bukan jarak teman-teman, tapi level-level harga yang ya dia memang ada potensi mantul gitu loh. Nih, dia sempat ada penurunan terus bentuk doji. Nah, ini kalau breakout atas dulu, ini angin segar lagi untuk kita ini, bisa lanjut naik. Tapi kalau balik turun lagi, nah saya akan ikhlaskan dapat uang parkir tadi. Karena SL plus profit tapi nggak terlalu besar. Wah, mulai breakout. Nah, kuat naik nih, angin segar nih. Angin segar kita bisa target di 4233 ya. 4233. Kalau lihat candlestick-nya sih harusnya masih kuat naik ya teman-teman. Kita hold dulu aja. Cuman secara tren ini kenapa target saya nggak terlalu jauh, karena hari ini awalnya sih pagi tadi naik ya, cuman dibanting turun ini. Malah balik turun dia ini. Apakah mau menguji kesabaran? Mau menguji kesabaran mendatangkan rezeki? Resisten become support. Resisten ini menguji kesabaran, support ini kalau naik ya jadi rezeki tadi. Tertahan 1618. Kalau kita ukur coba ya, ngukurnya berarti gini kan. Ya, ini bisa dibilang tertahan 1618. Nah, yang saya incer ini sih, teman-teman. Yang saya incer itu level koreksinya. Nah, makanya saya pasang SL plus ya. Belum runningnya nggak terlalu jauh, saya udah SL plus dulu. Karena secara tren barusan ini kuat turun. Nah, tapi ada tanda dia akan naik dulu. Makanya SL plus ini ketat nih. Ini kalau turun malah cari setup sell gitu, bukan setup buy lagi. Kena SL plus ya. Saya kena SL plus. Dia kurang 100 poin kena, malah balik turun. Cuman yang bawah masih ada satu transaksi. Saya cut aja 50.000.
lumayan buat beli kopi. Saya cut dulu. Kalau belum kena SL Plus sih nggak masalah, bisa di hold dulu ya. Kalau belum kena SL Plus, cuman kan saya kena tadi. Nah, sisa tambahan transaksi kecil di bawahnya saya cut sekalian aja. Cuman cari setup dulu. Nih, karena trennya masih ini ya. Masih kuat bearish atau turun. Nih, dia masuk level ini juga sebenarnya, teman-teman. Masuk level Fibo 50 618. Kalau kita nge-sell SL-nya 700 poin. Kita follow trend. Wow, masih balik naik. Karena masih ada kemungkinan dia sampai sini. 42 tadi berapa ya? Saya ukur ini kan. Masih ada kemungkinan dia naiknya itu sampai ini 4233 lah. Ada yang masih hold buy-nya tadi nggak? Udah di TP juga, Prof? Oh, Prof juga barusan TP malahan Prof ini dapat harga high ini. Sesuai permintaan. Saya satu layer masih hold. TP-nya tadi di berapa sih? TP-nya itu di 33 kurang lebih. Kita itu. 33 ya? 4233 ya, teman-teman ya? 32,19. Nah, 4233 tadi TP saya. Ini yang mau TP udah bisa TP ya. Ini karena tertahan di resisten. Bisa di TP ya, masih hold. Kalau dengan trading plan tadi saya rekomendasi untuk TP. Nih. Selamat malam. Jujur kita kelewatan momen. Ada yang sadar momen apakah itu? Kelewatan momen yang menurut saya sangat oke. Menurut saya sangat oke, cuman ya lewat ya udah nggak apa-apa. Ya karena ya saya sukanya live trade itu poinnya kita nggak semata-mata cari profit. Profit pasti, kita trading pasti cari profit. Cuman kita bisa sharing, bisa ya ada untuk teman-teman yang mungkin baru trading ya bisa lebih teredukasi. Nah ini yang tadi ya, cuman bullish penan yang saya maksud itu yang ini. Nah ya bullish penan yang saya maksud yang ini dia naik. Polanya sama, cuman besarnya yang beda. Yang ini agak besar, yang nge-sell tadi sempat bentuk penan agak besar, dia turun. Nah yang ini bullish penan. Habis bearish penan ada bullish penan. Cuman sebelum penan ini terbentuk ya, tadi itu sempat ya menurut saya sempat dia sideways dulu. Ada double top, terus ada penan. Nah ini kan sebenarnya secara keseluruhan dia cenderung sideways. Ya tapi setup yang kita bahas selamat sampai tujuan, TP cukup panjang. Sampai dengan malam hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan cari peluang baru, setup baru. Ya, semoga hasilnya memuaskan. Oke, apakah entry sell lagi? Tunggu dulu sih. Secara struktur market hariannya bahkan sebenarnya ini belum bisa breakout ini. Nah, ini dia memang kuat naik. Ini yang jujur bikin saya agak dilema juga. Mana head and shoulder-nya nih? M5. Coba boleh. Head and shoulder-nya yang mana nih? Kalau lihat candlestick yang baru aja terbentuk sih saya tertarik nge-sell ya, teman-teman ya. Tertarik nge-sell dengan stop loss-nya mungkin ya secara agak jauh nih 1000 poin. Kalau kita ambil acuan yang lebih dekat ya ini tapi bisa naik lagi. Ini kalau breakout bawah sini saya mau nge-sell ya teman-teman ya. Saya berencana nge-sell, kalau breakout atas sini saya berencana nge-buy SL-nya ya area ini jadi SL-nya. Tinggal nge-buy atau nge-sell duluan. Jadi ngambil peluang pertama ini. Nah, tapi kayaknya mau breakout atas ini. Pantau dulu. Dia breakout mana dulu. Belum tentu juga karena kondisi cenderung sideways. Cuman kalau breakout atas saya mau nge-buy.
5, 6, oke. Saya ngebuy ya. SL-nya pakai 4202. 4202. TP-nya ya high sebelumnya. Terdekatnya nanti di 4210.60 di area itu saya berencana SL plus dulu sambil nanti diupdate perkembangan pergerakan harganya ini bisa seperti apa ya. Ya mungkin dikatakan double bottom ini bisa juga ini. Kita kalau mau lihat ini double bottom oke juga. Pola sejuta umat kata Prof. Beneran kebentuk ini. Ini teman-teman ya, jadi malam hari ini udah tadi pagi ya. Tadi pagi ada feature Powell Speaks, tapi sudah lewat. Nah malam hari ini nggak ada, ini memang nggak ada. Jadi karena tiap pagi kita review, siang kita review. Saya langsung bilang, ada news nggak ada, yang USD malam ini nggak ada. Gitu. Jadi ya yang pergerakannya malam ini murni dari ya apa kata market aja. Apalagi BTC masih di situ aja juga, ini masih belum kemana-mana. Tadi siang kita ambil peluang buy, saya juga masih ada posisi buy, dan ini masih belum kemana-mana dia nih, masih di situ-situ aja ya. Memang running profit sih, tapi nggak signifikan ya, nggak signifikan. Saya masih hold trading plan ini teman-teman. Tunggu. Oh, bentar. Panglima mau take over nih. Bentar. Ini silakan opsinya teman-teman, antara mau di TP dulu boleh karena ternyata marketnya cenderung sideways, atau bisa tetap hold pakai SL plus saja. Ya, pasang SL plus saja. Bebas. Teman-teman mau ambil opsi mana? Saya TP 1 dulu lah. Yang satu SL plus. Boleh, saya ikut lah. Teman-teman yang entry satu posisi nggak usah khawatir, itu bisa di TP sebagian juga ya. Misalkan teman-teman di sini entry-nya 0,05 atau 0,03 itu bisa di ini TP sebagian. Modify di sini bisa di TP sebagian. Nah, ini bisa di close. Tinggal diganti mau di TP berapa lot. Ya. TP sebagian itu bisa. Atau yang misalkan tadi kayak saya, karena saya entry kan 0,03 lot dulu, terus karena di level SL ini SO saya masih ada ketahanan dana, saya tambah lagi lotnya jadi 0,06. Nah, jadi ketika dia sampai checkpoint pertama ini saya enak nih, saya take profit 1, yang 1 saya biarin SL plus gitu. Ya, bisa di TP 0,01 buat yang belum tahu. Ini di HP pun bisa, teman-teman. Nih, buat yang belum tahu ya. Jadi, ini kan 0,03 lot. Saya mau TP sebagian, hanya saya TP 0,01 itu bisa. Ya, tinggal kayak nge-close posisi biasa, tapi 0,01 itu. Diedit, lotnya diedit. Ya ini caranya tinggal kayak close biasa aja. Saya contohkan TP sebagian dulu. Jadi munculkan ini dulu, kolom konfirmasi. Ya, lotnya diganti. Nih, udah ya, saya TP 0,01 lot dulu. Nih, market execution. Ini kan dia 0,03. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Dia akan berubah ke 0,02. Coba ya. Kita close. Nah, ini akan berubah tuh, perhatikan. Dia akan berubah jadi 0,02. Jadi yang ketutup itu cuma 0,01 aja. Seperti itu cara close sebagian transaksi. Kalau cara close semua transaksi kayak gini. Klik, nah itu one click tradingnya aktif. Jadi sekali klik take profit. Sedap. TP. Keras, wow. Tinggal ngobrol naik kan. Bisa di TP dulu, sudah masuk area TP. Ya, dapatlah 1/2. Lumayan 500 jadi 1 juta. Tapi tadi saya berniatnya itu nyontohin, teman-teman, biar yang belum tahu itu jadi tahu gitu loh. Coba saya praktekin dulu Bang Li. Boleh mau share screen? Boleh kalau mau share screen. Oh ya Bang Li, benar-benar Bang Li. Mantap. Bener, bisa ya? Coba dipraktekin, bisa ya? Bisa Bang Li. Nah, itu. Iya. Oh, Langsung lompat. Terus.
Oke, thank you ya teman-teman. Thank you guys. Pangli dulu bro. Kebersamaannya malam hari ini seru sekali. Thank you buat kebersamaannya. Happy cuan yang ikut cuannya malam hari ini. Besok pagi ada live trade, jangan ketinggalan. Besok malam, besok siang juga masih ada live trade ya. Jangan pernah ketinggalan peluang-peluang atau live trade bersama dengan Panglima, saya dan juga tim manajer yang lainnya. Oke. Malam ini kita jumpa lagi untuk cari peluang ya. Sekaligus seperti biasa kita akan update kondisi market dan next move-nya bisa seperti apa ya. Kita update kondisi market malam ini ya. Malam ini mulai balik naik lagi. Yang tadi trading plan-nya sudah saya hapus teman-teman. Ternyata sudah saya hapus. saya TP di target pertamanya saya. Untuk yang tadi siang ya. Untuk peluang tadi siang. Karena setelah pola penan teman-teman, walaupun dia sempat turun lagi tapi turunnya pelan-pelan. Nah, ini saya milih exit karena kalau pola penannya bagus nih harusnya dropnya kuat ya. Kuat dalam artian bisa turunnya itu kenceng satu pergerakan turun. Tapi dia malah banyak koreksi di sini. Nah, sempat drop, naik dulu, masuk area sideways lagi, drop lagi, sempat turun ke sini. Nah, cuman di sini dia mulai naik. Nah, ini tanda awalnya resisten sebelumnya di breakout. Tanda keduanya ya dia turunnya ini cuman koreksi. Naik lagi di sini. Nah, ini udah tanda kalau tren kecilnya awalnya kuat turun, malam ini ya saya lihatnya kuat naik. Nih, tanda awalnya ya setelah dropnya di sini ya. Tanda awalnya ini. Jadi malam ini saya lihatnya itu lebih fokus ke nyari peluang buy teman-teman. Nah, cuman kalau mau nge-buy yang menjadi pertimbangan adalah tren yang lebih besarnya lagi, yang memang mengatakan ini memang masih cenderung sideways. Ini menjadi pertimbangan tersendiri ya. Apakah memang dia mau balik naik dengan cukup kuat sehingga tertahan turunnya masuk level 50618 nih di sini. Ini area Fibo, memang bisa jadi area koreksi. Nah, cuman kalau ekspektasi kita dia naik jauh ya, kita berandai-andai dia akan naik jauh. Untuk saat ini juga kondisinya masih belum bagus karena trennya masih cenderung sideways di area yang cukup besar ini. Ibaratnya kalau dari awal dia memang uptrend, potensi naiknya ini besar ya, tapi kalau kondisi trennya ini sideways, nah ini ibaratnya kayak 50-50, bisa lanjut naik atau bisa dia balik turun lagi. Ibaratnya, nah saya mengumpamakannya mungkin seperti itu, yang membuat ya ini potensi kenaikannya untuk panjangnya ini masih belum jelas mau kemana. Cuman untuk tren pendeknya malam ini saya fokusnya cari peluang buy sih. Dengan melihat kondisi ini ya, peluang pendeknya mau fokus cari peluang buy. Ini ada lonjakan ya. Langsung ada lonjakan, iya langsung gap. Nah ini saya ambil buy teman-teman karena breakout high sebelumnya baru aja ngasih tanda di sini. SL-nya pakai harga low-nya yang barusan yang terbentuk gap-nya ini. Ya. Targetnya kita target di resisten sebelumnya. Ini target jauhnya bisa di resisten sebelumnya sekalian. Ini saya jadi kurang fokusnya karena mau buka high impact news saja perlu aktifin VPN dulu. Forex Factory ini. Ya momennya jadi agak telat sih.
Cuman kalau koreksi saya tambah posisi lagi. SL-nya SL-nya bisa pakai ini ya, 4211.22. Saya dapat entry di sini, atau teman-teman bisa ya pas breakout tadi sih. Ini yang memang agak telat, nggak apa-apa. Koreksi turun dulu juga oke. Jadi ternyata masih kuat ini ya, follow trend ya. Kalender ekonomi, kita buka kalender ekonomi. Ini ya, ini udah kelihatan belum ya? Ini saya buka apa? Buka Forex Factory. Cuman datanya kalau yang hari ini tanggal berapa? 3 ya. Nah, ini hasilnya. Minus 32. Berarti jauh dari perkiraan juga nih. Kalau tadi Prof meseninnya ya, kalau aktualnya under 32.000 atau 7 sampai 32.000 tadi potensi naik, ternyata kan jauh di bawahnya. Ini potensi naik. Nah, kalau saya ngebuy-nya sebenarnya bukan karena lihat ini, Karena breakout. karena breakout resisten, jadi follow trend. Ya itu tadi, makanya saya kalau dibilang nunggu news, sebenarnya nggak nunggu news, nyari konfirmasi aja kalau memang ini memang masih kuat naik, ya di buy. Didukung dengan hasil news. Menjadi Hasil bensin. newsnya, betul, hasil newsnya itu bisa jadi pendukung atau tadi bensin untuk oke, ini memang masih kuat naik gitu. Makanya kan tadi saya buat trading plan nge-buy, cuman saya menilai rasionya kurang bagus. Malah di akhir-akhir hampir kena SL awal kita ya, kuat turun, dia naik. Breakout high sebelumnya, ini saya nge-buy malah. Mau ngambil buy lagi di berapa? Di 42 berapa? Area 4216.60. Di area itu ada rencana untuk nge-buy lagi. Di situ atau mungkin di bawahnya ya. Malah di area itu atau di bawahnya. Soalnya aku ada satu layer yang paling kancret di atas 4220. Bahaya ini, makanya berharap harga langsung naik aja. Nggak pakai acara turun-turun dulu. Iya, ini kalau lihat M1 sih masih cukup bagus ya. Dia walaupun hampir kena SL plus, dia balik naik lagi nih. Ya ini yang saya bilang, kalau memang dia kuat naik ya dia akan naik. Harusnya nggak sampai support sini lagi. Tapi Pangli, kalau misalnya double top M1 tuh rata-rata ya, kalau tak perhatiin kadang dia koreksi sampai ke Fibonacci 1618 terus sudah clear. Betul. Sebenarnya nggak cuma M1. Sebenarnya nggak cuma M1. 1618 ini kan di sini. Ya sedikit di bawah area biru ini. Ini nggak sampai malah ada pantulan naik lagi nih. Kado mudune. Berarti malah sesuai plannya Pangli awal ya, malah ya, nyentuh ke level 50618 Betul. itu ya, kelihatannya mantel lagi naik. Betul. Ini kalau naik ya sesuai plan awal, cuman saya ya nggak ambil momen, ketinggalan momennya ini. Karena lihat di sini Double bisa topnya. jadi iya. Double topnya itu yang berbahaya. Iya, ini juga tertahan di sini. Ini kalau sampai keluar doji juga kan makin kita mau nge-buy pun jadi nggak bagus. Dia udah naik jauh gini, keluar doji. Ini makin berhati-hati antara dia memang mau koreksi turun jauh atau dia breakout high-nya lagi, nah bisa lanjut naik lagi dia. Nah, dojinya kalau atas bawah gitu, ekornya atas bawah gitu, gimana itu bacanya? Artinya apa itu? Artinya buyer seller sama kuat. Makanya kan dia tertahan, mau naik tertahan, turun lagi, mau turun tertahan, naik lagi. Buyer dan seller sama kuatnya. Nah, kalau misalkan ini kan masih gerak ya. Kita baiknya sih jangan ini akan jadi doji ya kan, terlalu cepat, masih ada 5 menit lagi. Ya, tapi kalau cuman lihat dojinya aja, artinya apa? Ya artinya buyer dan seller sama kuat gitu. Bisa jadi ya ini ternyata di beberapa candlestick setelahnya kan masih di situ-situ aja. Kenapa seperti itu ya? Karena buyer seller sama kuatnya. Ya konsepnya seperti itu. Tapi apa ini? Tapi dia breakout resisten ini.
nggak nggak ada tapi. Dia ternyata masih kuat naik. Kalau dia kuat naik, TP1. Berarti ketinggalan momen. Iya, ini ketinggalan momen. Nah, saya ketinggalan momen teman-teman. Mau play lagi. Masih ada tinggi yang hold banget. nggak nih? oh saya Iya. masih hold dong. Masih. Yang lainnya masih? Oh, masih. Itu kena Happy SL cuan Plus. teman-teman. Gak apa-apa. Apa masih ada lagi nanti kalau Iya, dia slow aja. Kalau saya sih slow aja. Next moment lagi, cari lagi. Masih hari Sabtu loh tutupnya. Nah, Saya kena SL Plus malah open saya malah lebih di atas tadi 4218 malan. nah. udah sampai TP2 ya. Turun dulu lah, jemput kita lah. Ini naik gini sih. Ini kuat naik sih. Yang hold, happy cuan teman-teman. Happy cuan guys yang Happy masih cuan follow. guys. Ini happy cuan guys. Slow living. Ya slow aja. Happy cuan. Five orang solo ini slow aja. Dari saya mungkin seperti itu dulu teman-teman. Oke, Pangli, thanks Pangli. Siap, Oke, Thank you sama-sama. Bang Li ya. Thank you, Prof. Thank you Prof. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman semua. Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi ya kita Selamat malam. malam hari ini di kondisi yang semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Kita akan lanjut ya cari peluang di market. Ya tentu saja kita review dulu, terus kalau ada peluang ya kita hajar ya, kita entry. Nah menariknya Selamat malam, tadi Prof. sebelum live trade, sesaat sebelum live trade saya sempat share signal ini teman-teman. Jadi ya saya nggak tahu teman-teman ada ikutan atau enggak nih. Saya lihatnya ini sih yang sebelah kanan ya, ini saya gedein dulu. Nah, saya lihatnya di M5 ini dia sudah break dari support trend line teman-teman. Makanya tadi saya langsung begitu prepare live trade, terus lihat kondisi kayak gini udah langsung sell aja. Tanpa pikir panjang ya. Bukan berarti terus gegabah enggak, ya tapi biasanya kalau dia sudah keluar dari support ini ya turunnya jauh, makanya noting dulu saja. Ini saya kasih stop loss yang pendek gitu. Itu alasannya teman-teman ya, alasannya seperti itu. Dan yang bikin saya lebih menarik tadi sebenarnya gini, dia breakout ya, dia retest dulu nih di yang awalnya ini sebagai support, sekarang jadi resisten, ketahan kan, terus dia turun. Nah yang yang sekarang ini, yang sekarang terjadi, yang saya nggak mau terjadi sebenarnya adalah ini. DM1 nih, dia kelihatan kayak mau bikin pola yang berlawanan ya. Ini yang jangan sampai terjadi. Nah, dia kayak gini nih. Nggak bagus ini, nggak bagus. Ya, itu ya, pemanasan dulu. Nah, ini dia turun lagi ya. Naiknya kurang ajar ini, cuman makan SL Plus saya terus. Nah, kok turun lagi ini? Masih merosot, Prof. Ya, kalau saya sih analisanya masih merosot. Tapi nggak tahu nih marketnya dia mau kemana ini. Apa XAU ya? Iya. Siap. Iya, ini masih wirawiri ya. Ditunggu. Saya juga udah pasang level SL, jadi ya udah no worry. SL-nya kan di atas ini nih. Ini udah mau TP padahal barusan ya. 80 ding TP-nya. Masih jauh ya. Ya kalau 1:1 mungkin ya udah kena ini malan. Ini apa? Gold. Iya, ini itu, gold pendekar. Nah, gold itu kan ada symmetrical triangle udah break resisten. Wah, naik. Udah air. Ini kalau boleh saya share screen bentar, Prof. Red. Boleh, silahkan pendekar. Nah, ini SAU. Kalau kita lihat daily kan kemarin terakhir ada ini kan symmetrical triangle. Dia 4 symmetrical triangle, dia break. Nah, sampai break sini terus dia turun koreksi. Ada apa ini, Head and Shoulder lah atau apa itu. Makanya dia turun jauh. Terus habis itu malah sideways kan, kebaca sideways. Nah, habis break ini
bentuk sideways yang makin mengerucut, muncul lagi symmetrical triangle yang sebelumnya di time frame besar H4, ini sekarang muncul di time frame H1, katakanlah H1 lah. Entah ini kalau di H4 bisa terlihat sebagai jadi penan, setelah naik dia penan dulu baru nanti naik lagi, ya. Atau misalkan di time frame yang lebih kecil H1 M30, ya ini lebih masuk ke symmetrical triangle karena butuh waktu lama untuk proses terbentuknya. Ini kalau dari saya better nunggu breaknya kalau untuk kita ini ya tradingnya agak jangka panjang bukan scalpingan. Mid term atau long term tinggal tunggu dia break mana resisten atau dia break support. Bajingan modern mana? Ini kita tunggu. Betulnya kalau mau main di dalam dulu Ini sebelum dia gara-gara news kayaknya nih. ini gold ya. Iya, ada unemployment claim-nya angkanya bagus sih ini. 830 kan, oh iya betul. Iya. Oh iya bagus nih 191. Nah, ini optimis buat dolar nih. Wah, ini saya harus close USD/JPY kayaknya nih. Ya, sambil dipantau dulu ya goldnya ya. Ya, sambil dipantau terlebih dahulu. Kalau ini saya dengan kondisi gold yang seperti ini, kita bisa memanfaatkan sebetulnya dua jenis, mau kayak scalpingan di momen kecil atau mau untuk day trade. Kalau day trade ya kita bisa ambil buy karena dia justru dekat ke area support, kita ambil buy. Stop lossnya mungkin agak jauh dikit biar aman, itu di sini di bawah ya sekitar 4174. Target TP-nya bisa di area-area resisten dari sini, apalagi kalau nanti dia bisa break justru Wah, makin terbang tinggi itu. lagi ya kan, dia bisa break dia bisa terbang kan? Iya. Tapi kalau dia tidak bisa break ya dia turun dan tinggal sampai di sini di switching. Daripada kita karena kalau dilihat pergerakan harganya kan, nah dari bawah mana tadi 4. Nah dari bawah dia sebesar ini ya, symmetrical triangle kok, symmetrical angle. Nah, ini ya efek demam bos sih. Symmetrical triangle segede Malaikat ini dia yang baru simetris. tembus. Malaikat yang simetris. Dia tembus, dia nggak langsung terbang tapi sideways di sini. Berarti kan kekuatan ketika dia mengalami sideways besar ini, kekuatan buyer lebih dominan menurut saya. Nah, cuman ya tadi ketika dia berhasil tembus, seller masih juga berusaha menahan untuk gold ini tidak buru-buru terbang. Teman-teman gimana? Saya pengen tarik data buat teman-teman yang selama ini mengikuti NS. Ada yang mungkin suka full margin, ada yang mungkin suka money management. Saya ini lagi buat sebuah materi. Full margin itu gimana? Sebelum kita ke pertanyaan kedua ya, full margin itu seperti apa? Full margin. Aku sih full margin itu misalnya trading dalam jarak 100 pips lah, dalam 100 pips. Kalau misalnya loss ya habis gitu. Dalam pemikiran saya seperti itu sih. 100 pips loss habis. Oke. Kalau saya full margin itu masuk sebanyak-banyaknya, keluar secepat-cepatnya. Itu jawaban. Dan bisa mengelola keuangannya. Istilahnya gini, kita punya anggaran anggap 10 juta, nah berarti per kita trading kan tetap kita harus minute-nya berapa persennya kan seperti itu. 10% atau 15% seperti itu kalau full margin. Nah, dari situ kalau kita bicara 1 jelek, 10 bagus, teman-teman kasih rating berapa? Kan beda-beda nih, tidak apa-apa. Ini kayaknya kita bisa masuk buy nih teman-teman nih. Dan tadi sambil nunggu arahnya kemana. Ini stop lossnya tipis dulu. Stop lossnya sini bisa lah 1000 poin. Nah ini stop lossnya bisa agak pendek. Sambil ngobrol ya kita ya, sambil brainstorming. TP saya 4214, SL nya 4185.5. Silakan kalau mau dicatat. 8, ada yang ngasih rating 8 itu berarti ya kalau kita bicara bagus, mendekati bagus banget.
Ada yang bilang jelek-jelek ini berapa? 1 sampai 5? 1 kah? Atau 3 kah? Mau ada yang 10, berarti ini sangat suka dengan full margin nih kalau kasih rating 10. Ada yang 3, tadi yang jelek 3. Kalau saya ratingnya 9,9 pendekar, karena full margin kan tergantung yang memahami, dalam arti bisa juga aliran sesat, bisa juga penghasil cuan Aliran dahsyat. terbesar. Bisa juga Iya, aliran aliran sesat, sesat bisa atau juga dahsyat. aliran dahsyat. Nah, 9 oke. Jadi tergantung orangnya sendiri-sendiri tuh. Betul. Modalnya berapa ya kan? Jangan punya 20 juta mbok all in no kabeh yo. Turu pasar, bosku. Mindset Nah, juga. Tak alaskan tikar tidurnya habis itu. Turu Bantalan pasar. jopit. Iya, beralaskan tikar dan berselimutkan angin malam. Waduh. Iya. Tergantung orang. Tapi dari jawaban teman-teman ini kan berarti kan bervariasi nih. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, ya itu materi yang sedang saya buat. Jadi saya itu lagi mengklasifikasikan member kita. Saat ini memang se-Indonesia demam full margin ini lagi hot-hotnya. Kita nggak cuma bicara di ekosistemnya NS Trade, tapi kita bicara di hampir semua orang ini terpecahkan antara money management dan full margin. Nah, itu yang sedang kita godok menjadi sebuah materi untuk membuka kacamata tadi, sudut pandang tadi. Nah, nanti sabar. Materinya apa sabar, tapi intinya kita lagi memecah itu. Dan benar, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju dengan full margin pasti setuju dengan money management. Tapi apakah kita sebagai seorang trader hanya mentok dihadapkan dengan dua pilihan itu? Kan tidak juga sebetulnya. Nah, kita berlomba-lomba dalam hidup ini untuk selalu naik level. Dimanapun level kita, dimanapun posisi kita, sifat dasar manusia adalah ya pengen lebih. Ada yang pengen lebihnya terlalu berlebihan sehingga dia bisa dilabeli greedy. Ada yang terlalu mungkin aku di sini aja enggak apa-apa, aku udah bersyukur. Nah, itu juga ada. Tapi rata-rata orang kalau mau berkembang berarti dia tidak akan berhenti di satu level tertentu. Tuh. Tapi iki aku mek cerita ya, duduk ya, sorry tak potong mek cerita. Aku pernah pengalaman ya. Yo melok koyo kelas kripto lah ya, grup kripto ngono lho. Iku yo full margin. Wih, aku rungkat wake ngene. Ambek full margin terus guwenden. Nah, itu harus Puput difilter. bulan 7 kemarin itu. Makanya harus difilter. Full margin ini full margin yang diikuti, yang di follow nih full marginnya seperti apa, yang terlalu barbar kah, atau tidak mengajarkan cash management deposit misalkan, tidak mengajarkan save money, hanya mengajarkan ayo all in siapa tahu jackpot lah. Itu ada beda konsep itu. Iya ono sih, gak perlu nyebut brand nih, cuman yo ono iki. Nah, itu harus difilter. Kita sendiri yang harus bisa filter. ATR kan gak USD, gopek. Lebih tuh kos 10, ono 6.000. Wah, kok wis. Nah, full margin ala Panglima kita itu, itu menurut saya juga bagus karena dia benar-benar konsisten modalnya. Modal 500.000 konsisten, ada momentum bagus ya, bisa lipat 2, lipat 3 gitu. Iya, lek tak delok iku sik lumayan deh, gopek cing iso jadi notio ya tuh. Nah, Iki $500 sekali nembak deng. Puput terus ya. Rungkat. Iya, kena 6.000 aku. Rungkat. Sakulan tok ya. Bulan 7 sampai bulan 8. Nov FM no lambu ya, belum tentu juga. FM itu tidak seindah. No FM, no lambo itu benar sebenarnya pendekar. Cuma nah FM-nya gimana? Kalau FM-nya bikin rungkat ya ujung-ujungnya ya apa yang Cuman kita beli punya posternya. bisa hilang semua pendekar. Pilihannya Lambo endingnya apa turu pasar bantalan gobis ya toh. Kalau jembatan ujung-ujungnya berarti. Tergantung dari recovery itu kan nggak bisa kita ngomong ngejar dalam waktu singkat kan, kecuali
modalnya gede banget. Tapi kan kita ngomongin recovery yang sehat ini kan butuh strategi, butuh waktu, butuh strategi lah. Intinya ada timing, ada strategi. Nah, terus dengan cara apa? Ibaratnya dengan strategi apa kita ingin merecovery? Strategi yang lebih aman atau strategi yang lebih cepat? Semakin cepat harusnya tidak seaman itu. Kalau aman ya ternak akun pendekar. Betul. Kalau Paling saya aman selalu sekali itu. ngarahinnya dan terbukti sudah banyak membantu mungkin ratusan puluhan orang yang recovery dari trading, ya ternak akun itu. Kalau kita bicara piramidanya NS, member kita paling puncak ada di ternak akun. Nah itu ini bocoran lagi nih materi yang mau saya buat. Ternak akun itu apa? Tuh. Ayo tim bantu jelasin. Ikut webinar biasanya 2 minggu sekali setiap hari Kamis. Oh, Biasanya, Kamis sama- kemarin ini webinar aku nggak ndelok sih. Nah, sama Prof Anton sama Kalimat Cahya. Ternak akun itu sebuah metode ya. Ternak akun itu sebuah metode yang intinya itu dia bisa mendiversifikasi resiko. Nah, kita bicara ternak akun aja untuk mengecilkan resiko. Ya kan, ternak akun ini untuk mengecilkan resiko. Berarti tanpa ternak akun resiko trading lebih besar. Ini mindset saya yang saya distribusikan ke tim-tim yang lain, ke member-member yang lain itu seperti itu. Nah, ini kalau mau di TP juga udah bisa 1:1. Kalau dari yang entry saya kedua, kalau mau di SL Plus juga sudah boleh. Kalau mau di hold sampai TP, Menarik sih, aku pengen melok webinar iku kok Kamis ya. TP saya di sini 4214 bisa. Mau TP-nya 4205 juga boleh. 4205 ini juga boleh jadi area TP. Halo, selamat siang. Halo Panglima. Halo, selamat siang Bose. Siang-siang makan ikan. Mari kita mencari cuan. Kita siang ini seperti biasa akan mencari peluang di market, sekaligus update kondisi market. Nah, peluangnya gimana, kondisinya seperti apa ya. Dan ini kita start siang ini, saya start dengan 500.000 lagi. Kita ini bisa lihat kalau XAUUSD baru aja breakout resisten sebelumnya. Tapi kita bisa pertimbangkan ya, yang saya pertimbangkan adalah kondisi di ketika saya perlebar lagi sudut pandangnya. Nah, di sini tuh ada strong resisten. Ini. Dan saya juga melihat kondisi ini. Nah, saya melihat kondisi ini. Ini mungkin di H1 lebih kelihatan ya. Di M30 atau H1 lebih kelihatan dia. Ada pergerakan seperti ini. Dan juga ya ini secara pergerakan besarnya lagi ya ini. Nah, turun ke sini. Jadi ini tuh area malah kalau kita mau dapat ini ya setup yang SL-nya bisa panjang, saya malah lihatnya mungkin fokus ke sell bukan ke buy. Kalau buy oke, masih bisa buy juga, cuman untuk targetnya jangka pendek dulu. Kecuali dia breakout ini juga. Resisten ini breakout. Nah, ini bisa lanjut naiknya bisa cukup jauh. Nah, mungkin reviewnya seperti itu dulu dari saya. Bose, mau tanya Bose. Gimana? Ini kan di H4 kan dia ada breakout juga ya Bose. Maksudnya ada trendline kayak yang tadi. Apa namanya? Ya itu kalau misalnya ke breakout itu dia kira-kira bisa naik sampai mana Bose? Soalnya saya masih ada pending buy, bukan pending buy, udah running dari 24206. 24206. 424 maksudnya? Enggak 4206 Bose. 4206. 4206. Iya. 4206. Oke. Saya nge-buy dulu ya. Saya ambil Buy.
Sambil buy dulu. Nanti coba dibahas ya, Bos ya. Kalau breakout naiknya bisa sampai mana? SL-nya saya akan pakai acuan di sini aja, pendek aja. Oh, kita pakai pendek aja. 42.8 ya, pakai 42.18.30 cukup lah. Karena kalau dia turun ke sini lagi, ini tunggu. Ini jaraknya oke. Ke sini sekalian SL-nya teman-teman. 42.17.50. Karena ini jaraknya deket ya. Masih under 500 poin. Jadi pakai toleransinya sini sekalian. Tunggu gambarnya gantian ya. 42.1750 Bang Li SL-nya. Ya, 42.17.50. Ini jadi batasan resiko saya juga. Saya akan nge-buy dengan ini, saya seperti biasa saya pakai SO ya. SO saya di situ. Jadi saya tambah posisi dulu. TP-nya di mana Bang Li? Tunggu. Nah, ya kan? Mantap jiwa. Ini penantian kesabaran kita terbayarkan. Yang mau SL Plus sudah bisa. Karena target 1:1 tercapai dengan sangat amat mudah. Silahkan di SL Plus. Yang mau hold, ya kita dikasih rezeki siang ini teman-teman. Sudah jatah TP, silahkan di TP. Jadi nasi padang 100%. ini. Sangat singkat, padat dan happy kita. Sudah belum juga setting TP nih. Saya TP di sini. Ini area TP yang bagus. Happy cuan. NS Trade Consistent consistent anytime, anytime. anywhere. Bye bye.